Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Me Talks, Get Information and Inspiration. Halo Sobat MI semuanya, kembali lagi dengan saya Fatimah. Nah, hari ini kita akan banyak membahas mengenai segala kegalauan, kegelisahan teman-teman yang mungkin yang masih kuliah, yang sedang kuliah, lulus kuliah, fresh graduate, atau umur berapapun, tapi ingin mulai nih untuk switch karir, bekerja nggak sesuai dengan mungkin nggak sesuai dengan prodinya, jurusannya, tapi ingin mulai nih suatu hal yang baru sebagai bahan untuk berkarirnya seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai itu tuh switch karir dengan seorang salah satu karyawan Muhammad Institute yang udah mulai switch karirnya yang berbeda nih dengan jurusan kuliahnya. Langsung aja kita akan ngobrol dengan Kak Iqbal. Halo Kak Iqbal. Halo Fatim. Halo, boleh nih teman-temannya di sapa-sapa dulu. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Iqbal, biasa dipanggil Iqbal ya. Di Muhammad Institute ini jadi product development dan data analis gitu. Dan baru lulus kuliah tahun kemarin sih Kak gitu. Oke, Kak Iqbal, boleh tahu nggak sih Kak Iqbal ini dulu jurusan apa, di mana, dan sekarang itu apa nih karirnya? Kok sampai bisa dibilang switch karir nih? Dulunya, bukan dulu ya, baru Oke, kemarin iya baru ya. kemarin ya, gitu Baru kemarin. kemarin. Tahun kemarin ya, kebetulan diterima di IPB gitu. Jurusannya agak ini ya, agak aneh sebenarnya. Agak aneh, nama jurusannya tuh meteorologi terapan. Departemennya namanya geofisika meteorologi. Jadi itu tuh kayak masih bahas tentang ada ilmu kebumiannya, ada ilmu atmosfernya, kemudian ada ilmu lain-lain, pokoknya campuran dari macem-macem unsur-unsur di bumi lah gitu lah. Wow, dan sekarang? Sekarang lagi mau mencoba belajar tentang di bidang data gitu, data analis gitu. Wow, keren banget ya. Jadi yang awalnya bahas tentang perbumian, tiba-tiba bahas data nih. Ini agak berbeda dunia gitu ya Kak Iqbal ya. Kenapa sih Kak Iqbal akhirnya memutuskan untuk oke nih aku mau belajar data analis gitu ya berarti ya? Ya, Oke, kenapa? pertama sebenarnya dari peluang kerja dari jurusan asal sendiri kayak Oke. cukup sulit ya sebenarnya. Cukup sulit untuk sejalan dengan jurusan kemarin gitu. Jadi dan ditambah juga data analis ini kan sekarang banyak demand-nya banyak ya, Ya, banyak betul. dibutuhkan gitu. Dan ya nggak menutup kemungkinan juga dari jurusan-jurusan lain yang sebelumnya nggak ada teknologi nggak ada background teknologi gitu, nggak ada bidang IT-nya, itu bisa masuk ke data analis gitu atau bidang data yang lain, data science atau data engineer dan lain-lain kayak gitu sih Fatin. Oke, berarti Kak Iqbal ini lihat dari demand yang ada seperti itu. Betul. Dan akhirnya oke deh aku mau belajar lagi aja gitu. Apakah menurut Kak Iqbal itu udah sesuai dengan passion yang ada di Kak Iqbalnya, atau mungkin emang melihat apa nih yang saat ini dibutuhkan gitu? Kalau passion sendiri sebenarnya dari dulu tuh kayak berhobi banget sama angka-angka, hitungan-hitungan gitu. Jadi ya masih satu jalan lah ya, cuma emang dari background pendidikannya emang agak berbeda, tapi seenggaknya masih ada passion yang diikuti gitu sih Fatin. Oke, suka dengan angka-angka ya kayak gitu ya. Oke Kak Iqbal nih, kan tadi kuliahnya tentang matematika tentang bumi ya, tentang bumi kayak gitu. Kemudian sekarang berkarir di bidang data analis. Nah, berarti Kak Iqbal ini belajar tentang data tuh sendiri kan? Maksudnya Betul. belajarnya otodidak kayak gitu. Iya. Nah, apakah hal ini tuh mengubah mindset Kak Iqbal tentang pendidikan formal kayak gitu? Dengan sarjana kali ya. Ya, betul. Sebenarnya dari pendidikan formal itu tergantung dari nanti kita harusnya sebelum masuk ke kampus atau sebelum masuk menentukan jurusan di S1, disarankan sebenarnya buat lihat peluang kerjanya juga gitu. Jadi kalau misal emang peluang kerja yang nggak sesuai, ya ijazah S1 itu cuma buat formalitas aja nantinya gitu. Jadi kayak udah punya sarjana S1 gitu. Kalau misal peluang kerjanya ada dan luas gitu, sarjana S1-nya, ijazahnya tuh bakal kepake banget buat nanti di kerjaan gitu. Dan kebetulan kan aku sendiri nggak terlalu kepake ya ilmu dari jurusan kemarin gitu. Jadi ya sebagai formalitas aja kalau misal udah pernah ngambil sarjana S1 gitu. Jadi sisanya
untuk kerjaan dan lain-lain ya belajar sendiri gitu sih. Berarti lebih ke perbanyak portofolio kayak gitu. Betul sih. Pusing mau magang di mana? Ingin mendapatkan pengalaman di dunia perbankan syariah? Programiko solusinya. Programiko bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa berupa pembelajaran langsung di tempat kerja, serta untuk mendukung MBKM. Ini dia benefit yang didapat. Wow, menarik bukan? Tentunya Programiko akan menjadi solusi yang tepat buat kamu-kamu yang ingin mengembangkan kemampuan hard skill, soft skill, dan juga perbankan syariah. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan daftar di Programiko. Ayo magang Miko. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram muamalat_institute dan juga website muamalatinstitute.com. Kak Iqbal, boleh nggak sih kasih tips buat teman-teman semua nih yang mungkin yang ingin switch karir atau kuliahnya nih atau pekerjaan sekarang tuh nggak sesuai nih dengan yang mereka inginkan gitu? Mungkin cerita sedikit ya pengalaman kemarin tuh. Jadi sebelum milih buat switch karir itu kayak sebelum milih, pokoknya pas mau milih itu kita harus udah tahu gitu pilihannya apa gitu loh. Kayak mau data analis nih gitu. Ya udah berarti nanti ikut pelatihan-pelatihan atau ikut sertifikasi gitu, karena waktu sebelum lulus pun skripsi aku juga kepotong gitu. Jadi kayak skripsi aku kebut duluan di awal, jadi kayak nanti misal 3 bulan fokus skripsi, terus nanti 2 bulan selanjutnya itu fokus di bidang yang nanti mau switch career gitu. Misal data analis kan aku kan. Jadi 2 bulan itu fokus untuk ikut bootcamp, ikut pelatihan, ikut sertifikasi, ikut ya macam-macam lah, belajar sendiri pokoknya gitu kan. 2 bulan fokus ke situ, terus nanti setelah itu baru lanjutin skripsinya, terus baru ikut seminar proposal, seminar hasil, sidang, dan akhirnya ya udah bisa lulus gitu. Dan kemarin juga alhamdulillahnya sebelum wisuda juga udah dapet panggilan dari World Institute ya. Wow. World Institute, jadi kayak alhamdulillah sih, jadi terus interview, terus tes gitu-gitu, akhirnya ya keterima di sini. Oke, berarti Kak Iqbal ini di approach melalui LinkedIn kemarin ya. Jadi apa yang udah dikerjakan, projectnya atau portofolionya di banyak masukan LinkedIn atau gimana tuh? Iya betul. Jadi setiap apa yang teman-teman kerjain nanti gitu, kayak misal project atau latihan-latihan kecil itu sebenarnya dimasukin aja ke media sosial, atau contohnya apa ya, LinkedIn ya, LinkedIn gitu. Jadi kayak HR atau audiens juga, user lah ya contohnya user juga. Tahu gitu kalau sebenarnya kamu nih pekerja keras gitu, terus lagi ngerjain ini atau lagi belajar ini gitu. Jadi audiens juga paham dan tahu gitu. Tahu kamu itu punya skill apa sih gitu. Ya, jadinya malah justru bisa di-approach duluan ya. Kitanya nggak nyari, juga bisa di-approach nih kayak Kak Iqbal nih. Kalau Kak Iqbal nih selama belajar melalui bootcamp atau mungkin ikut kelas-kelas tertentu, bahkan ada project-project kecil ataupun project yang dari bootcampnya itu, apa sih tantangannya belajar hal yang baru kayak gitu tuh? Tantangannya itu di diri sendiri sih sebenarnya. Kayak males nih, misal Sabtu Minggu lagi kosong, terus kayak males banget, pengen ngerjain ini, pengen ngerjain itu, terus buat bikin portofolio gitu-gitu pasti tantangan tuh males ya. Ya nge-reminder diri sendiri sih, kayak kalau misalnya aku males nanti kedepannya bakal gimana gitu, males-malesan terus apa gimana gitu kan. Jadi kayak yang reminder terus aja kalau misal emang mau serius di bidang itu ya belajar gitu. Cuma jangan terlalu di-push sih, jangan terlalu di-push, tapi berjalan sejalan aja, kayak pelan-pelan tapi pasti gitu. Oke, pelan-pelan tapi pasti. Jadi gini ya Kak ya, mungkin apapun bidang yang ingin teman pelajari itu semuanya ada dan bisa. Tapi justru tantangannya itu dari diri sendiri, yaitu malas itu ya. Iya. Jadi bukan tantangan dari mana nih belajarnya atau sumbernya, tapi justru dari diri sendiri. Kesiapan, kemauan diri sendiri itu ya Kak, kemauan diri konsistensi mungkin. Ya, konsistensi. Oke, boleh juga nih Kak Iqbal sharing sedikit nih buat teman-teman semua nih. Mungkin Anda saran buat mereka yang masih
ragu nih, perlu nggak ya aku belajar ini, atau harus sesuai passion atau enggak, atau ada nggak saran Kak Iqbal supaya mereka nih akhirnya bisa nggak ragu lagi nih, atau yaudah deh kamu belajar dikit dulu supaya kamu bisa tahu, atau better emang yaudah kalau udah fokus yaudah yang lama tinggalin aja, kita fokus di sini nih. Kalau menurut Kak Iqbal apa nih sarannya? Mungkin buat teman-teman yang sekarang masih kuliah atau sekarang udah fresh graduate gitu, mungkin mulai menentuin nanti setelah lulus tuh ngapain gitu. Kayak misal, setelah lulus nanti rencananya mau kuliah dulu gitu, mau lanjut kuliah lagi S2 atau gimana gitu kan. Nanti mau lanjut kerja tapi di bidang yang sejalan sama jurusan gitu, boleh gitu kan. Malah bagus gitu, sama jadi kepake kan. Yeah. Jadi kuliahnya gitu. Atau mau switch career gitu. Nah, kalau misalnya mau switch career, ya berarti harus disiapin dari sekarang gitu, kayak mulai belajar, mulai ikut pelatihan-pelatihan, sertifikasi gitu-gitu. Dan ya intinya mulai di planning dari sekarang. Nanti mau gimana jangan ditunda-tunda gitu ya. Karena waktu itu penting sih. Pembagian waktu dari sekarang gitu. Oke, berarti manage waktu dan juga planning. Iya, planning. Oke, jadi teman-teman semua nih yang ingin switch karir ya, sesuai dengan kata Kak Iqbal nih, silahkan untuk segera planning dari sekarang, disusun tuh apa aja sih yang harus kita lakukan, atau kita perlu ikut bootcamp, ikut sertifikasi, dan apa aja yang bisa kita lakukan untuk di-post supaya orang-orang tahu kok kita sekarang ada loh interest sini. Bisa loh kalian menggunakan skill aku nih buat data analis, atau mungkin apalagi ya Kak ya, ada sosial media mungkin, digital marketing juga ada mungkin produk kayak Kak Iqbal sekarang gitu, atau sales dan lain sebagainya. Silahkan temukan sesuai dengan passion teman-teman semua kayak gitu. Betul. Oke, gitu, terima kasih banyak Kak Iqbal atas sharingnya, juga memberi teman-teman semua ini pengalaman kalau kita tuh kalau misalnya nggak sesuai nih jurusan kuliahnya atau pekerjaan yang dijalani sekarang, bisa loh kalian untuk namanya memulai switch karir, karena nggak ada juga, meskipun waktu adalah uang katanya, tapi juga nggak ada yang namanya kata terlambat. Betul. Dan bagi teman-teman yang mungkin merasa udah tua nih, nggak apa, umur hanyalah angka, tapi silahkan teman-teman semua untuk memulai apa yang teman-teman ingin mulai, sesuai dengan apa kata Kak Iqbal, yaitu manajemen waktu dan juga konsistensi kayak gitu. Jangan males ya kata Kak Iqbal ya. Oke, terima kasih banyak Kak Iqbal. Sama-sama Ti, terima kasih juga Pak Ti udah diundang ke sini ya, such a pleasure. Oke, boleh banget ya Kak Iqbal nih kalau misalnya udah semakin profesional nih. Boleh juga nanti sharing teman-teman lagi. Ya boleh. Oke, thank you Kak Iqbal. Thank you Pak Tim. Oke, terima kasih buat teman-teman Sobat MI semua yang sudah hadir, yang sudah menonton YouTube ini nih. Silakan untuk tulis komentarnya, siapa tahu kalian punya juga berbagai pengalaman atau juga teman atau pengalaman diri sendiri nih, boleh ceritakan di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk teman-teman lainnya. Jangan lupa untuk dapatkan berbagai informasi lainnya dari media sosial kami, ada informasi loker, ada tentang gimana caranya masuk kerja, atau informasi training, dan berbagai informasi keren lainnya, bahkan giveaway menarik untuk teman-teman semua melalui media sosial kami. Ada Instagram yaitu Muhammad_Institute, ada juga Twitter Muhammad Ins, ada juga TikTok Muhammad Institute, ada juga LinkedIn Muhammad Institute, dan juga YouTube kami ini nih yaitu Muhammad Institute TV. Silahkan untuk di like, comment, share ke teman-teman semua, siapa tahu informasi yang kami bagikan bisa bermanfaat untuk lingkungan teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye. Udah tahu belum apa itu program Minterin? Minterin adalah Muamalat Enlightenment Campaign Program. Campaign Bank Muhammad Indonesia dan Muhammad Institute untuk kampus di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan literasi perbankan syariah serta mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Caranya mudah loh. Pertama, datang ke cabang mengikuti program literasi keuangan syariah. Kedua, dapatkan sertifikat SKPI. Ketiga, buka rekening dan lakukan aktivasi MDIN. Keempat, tingkatkan frekuensi transaksimu menggunakan MDIN. Dapatkan hadiah menarik seperti sertifikat SKPI, training career preparation, Al-Quran, serta mentoring online dengan Eksekutif Director MI. Ingin tahu lebih lanjut? Hubungi cabang Bank Muamalat terdekat. Dan jangan lupa follow Instagram @muamalat_institute dan kunjungi website Muamalat Institute untuk informasi update-nya ya.